Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri dari kelas 12B Biologi 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 Sistem Pertahanan Tubuh. Daftar isi: A. Pengertian sistem imun tubuh. B. Komponen sistem imun. C. Cara kerja sistem imun. Pengertian sistem imun tubuh. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan zat asing. Faktanya, zat asing tak hanya berasal dari luar tubuh seperti patogen, tetapi juga terdapat di dalam tubuh. Zat asing yang berasal dari dalam tubuh berupa sel-sel mati atau sel-sel yang berubah bentuk dan kegunaannya. Zat tersebut dikenal dengan sebutan imunogen atau antigen. Meski merupakan sistem pertahanan, fungsinya tidak selalu berjalan dengan baik, sebab terkadang pengidap gangguan tertentu membutuhkan obat-obatan tertentu yang mempengaruhi cara kerja sistem imun. Pada penyakit autoimun dan alergi, misalnya, sistem kekebalan tubuh secara keliru menganggap jaringan sehat sebagai sesuatu yang mengancam. Pada akhirnya, imun melancarkan serangan yang tidak diperlukan sehingga menimbulkan ruam kulit dan gejala lainnya. Untuk memaksimalkan fungsinya, kamu bisa mengkonsumsi salah satu makanan seperti probiotik. Komponen sistem imun. Dalam sistem imun terdapat beberapa komponen utama yang meliputi 1. Sel darah putih. Fungsinya untuk menyerang dan menghilangkan patogen berbahaya dan membuat tubuh tetap sehat. 2. Antibodi. Protein ini melindungi tubuh dari patogen dengan cara mengikat dan menghancurkannya. 3. Sitokin. Protein ini berfungsi untuk menangkal efek samping dari peradangan dengan menyembuhkan kerusakan pada jaringan. Cara kerja sistem imun. Sistem kekebalan tubuh yang normal mampu membedakan antara sel dan jaringan yang sehat dengan yang tidak. Ketika terjadi kerusakan sel tersebut, sistem imun bekerja dengan mendeteksi dan melawan zat asing seperti bakteri, virus, dan sel kanker. Kondisi ini melibatkan respon kompleks termasuk sel-sel spesifik dan protein yang bekerja sama untuk menjaga tubuh dari infeksi serta penyakit. Di dalam tubuh, sistem imun terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem imun humoral dan sistem imun seluler. Nah, sistem imun humoral melibatkan antibodi yang diproduksi oleh sel B untuk melawan patogen di cairan tubuh, sedangkan sistem imun seluler melibatkan sel-sel T yang langsung menyerang sel yang terinfeksi. Respon kekebalan tubuh terhadap antigen dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, respon imun primer terjadi saat tubuh pertama kali bertemu dengan antigen. Respon ini juga memakan waktu 14 hari untuk sembuh. Respon yang kedua, respon imun sekunder terjadi saat tubuh kembali bertemu dengan antigen yang sama setelah respon imun primer. Respons ini lebih cepat dan efektif karena sel memori yang dihasilkan sebelumnya dapat mengenali antigen dengan cepat. Respons imun terhadap antigen. Antigen masuk ke dalam tubuh, sel makrofag menangkap antigen dan mengekspresikannya ke permukaan sel. Sel limfosit penolong atau TH beraktivasi dan mengaktifkan limfosit lain seperti sel limfosit B atau sel limfosit T. Sitotoksik. Sel limfosit B berubah menjadi sel memori dan sel plasma. Sel plasma menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap antigen. Nah, antigen juga dapat berupa molekul protein, peptida, dan polisakarida. Antigen dapat berasal dari dalam tubuh atau dari lingkungan luar. Jenis-jenis tes antigen. Dalam ilmu medis, ada beberapa macam tes yang bisa dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen. Berikut ini adalah beberapa jenis tes antigen yang cukup sering dilakukan. Dengue virus non-struktural protein 1 antigen atau NS1. Tes antigen ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan protein atau antigen NS1 dalam tubuh. Hasil NS1 positif menunjukkan bahwa tubuh seorang sedang mengalami infeksi akut virus dengue. 2. Hepatitis B. Surface antigen atau HBsAg. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan protein yang terdapat pada dinding atau permukaan virus hepatitis
B. Tes HBsAg umumnya juga dapat dilakukan untuk mendeteksi infeksi hepatitis B akut dan kronis. Selanjutnya, yang ketiga, antigen HIV atau P24. Tes antigen HIV dilakukan untuk memeriksa apakah seseorang terjangkit virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau tidak. Tes ini sebelumnya jarang dilakukan karena memang belum cukup umum di Indonesia. 4. Antigen SARS-CoV-2. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi protein virus SARS-CoV-2 dalam tubuh. Tes antigen SARS-CoV-2 juga termaksud dalam rapid test antigen atau pemeriksaan antigen cepat untuk keperluan screening. Beberapa cara menjauhkan diri dari virus dan bakteri. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kedua, mendapatkan vaksinasi. 3, mengonsumsi obat-obatan yang sesuai dengan resep dokter. Nah, segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.